Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Akang dan Teteh semua. Selamat karena kalian menjadi perwakilan semuanya ya. Jadi keempat orang ini akan menjadi perwakilan dalam OSNK atau ada yang menyingkat dengan KSN. Jadi sama saja ya, itu bahasanya nanti. Nah, Akang dan Teteh di sini saya akan memulai pembukaan terlebih dahulu, walaupun ini pertemuan kedua kita ya. Setelah kemarin kita ngomongin tentang silabus, apa-apa saja yang biasanya diuji dalam Olimpiade IPA SMP. Nah, hari ini saya akan memberi gambaran lebih lagi dan ini videonya sangat singkat ya. Untuk yang pertama tentang perkiraan tanggal pelaksanaan. Nah, yang perlu kalian catat hanya saja uji coba tingkat kabupaten atau kota ya. Kalau untuk pendaftaran portal, untuk pengisian web, ini nanti biar saya saja yang mengaturnya. Nah, Akang Teteh hanya perlu persiapan nanti di tanggal 3 Juni kita sudah akan uji coba tingkat kota atau tingkat kabupaten di Purwakarta. Biasanya ini uji cobanya dilaksanakan di SMP Negeri 1 Purwakarta seperti tahun-tahun sebelumnya. Sama dengan seleksi tingkat kabupaten dan kotanya juga itu biasanya dilaksanakan di SMPN 1 Purwakarta dan dilaksanakan tanggal 17 Juni. Biasanya IPA itu di hari pertamanya ya. Nah, informasi dalam OSNK yang perlu Akang Teteh tahu, yang pertama adalah peserta yang akan saya daftarkan ada 4 siswa. Dalam pelajaran lain sebenarnya itu maksimal 5, cuman memang karena saya ngambilnya cuma 4, jadi kita akan mendaftarkan 4 siswa saja ya. Kemudian pelaksanaannya kemungkinan besar akan di SMP Negeri 1 Purwakarta seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Akang Teteh pernah ikut ANBK, nah pelaksanaannya akan mirip-mirip ya dengan itu. Jadi Akang Teteh akan menggunakan komputer. Jadi kalau misalkan ada yang belum pernah menggunakan komputer, maka dari sekarang di Labcom mulai latihan menggunakan gimana cara menggunakan keyboard, gimana cara menggunakan mouse. Kenapa? Karena waktunya nanti akan dibatasin. Kalau Akang Teteh belum lihai atau belum terbiasa menggunakan keyboard dan menggunakan mouse, maka nanti takutnya justru permasalahan teknis yang membuat Akang Teteh lambat mengerjakan soalnya. Karena waktu pengerjaan soalnya itu hanya 90 menit, di mana soalnya itu ada 40. Artinya Akang Teteh itu harus mengerjakan soal, dalam satu soal itu kira-kira sekitar 2 menitan harus sudah beres. Nah, skor maksimalnya itu kalau kalian benar semua itu nanti akan 160 skornya. Karena setiap jawaban yang benar itu skornya akan tambah 4 atau plus 4. Sementara kalau jawaban salah itu dikurangin 1 atau minus 1 skornya. Dan tidak menjawab itu 0. Jadi kalau menurut saya, saran saya, Akang Teteh kalau misalkan merasa tidak yakin dengan jawabannya, maka Akang Teteh mending kosongkan saja jawabannya daripada dijawab tapi salah gitu. Karena akan mengurangi skor atau nilai Akang Teteh semua. Kemudian informasi pembinaan. Nah, pembinaan ini kemungkinan besar akan saya lakukan kadang daring, kadang luring gitu ya. Kayak yang pertemuan pertama kita tatap muka, pertemuan kedua ini kita daring. Dalam video selanjutnya kita akan membahas nih kumpulan soal OSN tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten saja ya, karena itu berarti tidak masuk ke forensik dan tidak masuk ke percobaan. Jadi hanya yang tingkat kabupaten saja. Yang akan kita bahas itu soal dari tahun 2021 sampai 2024. Nah, saya kan pernah bagi ya bahwa silabus itu yang saya bagikan kemarin sejak 2022 sampai saat ini silabus itu belum berubah. Nah, jadi bank soal yang saya ambil adalah dari mulai 2022 sampai 2024 ditambah dengan setahun sebelumnya sebagai referensi saja gambaran soal bahwa kalau silabusnya mungkin agak sedikit berbeda maka soalnya seperti itu gitu. Nah, videonya akan dimulai dengan pertemuan ketiga kita. Jadi dimulai dari bab pertama yaitu bab besaran, satuan, dan pengukuran. Jadi saya sudah mengklasifikasi bank soal dari tahun 2021 sampai 2024 menjadi beberapa bab. Nah, bab yang pertama yaitu besaran, satuan, dan pengukuran. Nanti di atasnya akan saya tuliskan ini soal dari tahun berapa. Begitu saja paling Akang Teteh. Terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.